Satu dua. Cek satu. Kurang kenceng nggak? Cek satu. Satu dua. Cek satu dua. Bunyi bunyi. Bunyi bunyi. Keluarnya bunyi kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali melaksanakan ibadah secara online. Hal ini kita lakukan demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat, serta mewujud nyatakan kita sebagai gereja yang memberi hidup. Jemaat yang terkasih, pada kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Penatua Stefani Sohilait. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kami berikan kesempatan kepada jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Amin.
Jemaat yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, telah memberikan kasih karunia-Nya yang tiada terhingga. Maka marilah kita bersama bangkit berdiri, bersorak memuji Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Tema ibadah pada minggu hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita menjumpai orang-orang yang hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Terkadang apa yang mereka lakukan dapat membahayakan orang lain, bahkan kehidupan mereka sendiri. Lalu bagaimanakah sikap kita? Apakah kita berdiam diri, apatis, karena merasa sudah menegur berkali-kali, namun tetap tidak berubah? Jemaat yang terkasih, sebagai pribadi yang mengenal kasih Kristus dan telah menerima penebusan darah Kristus, maka kita harus memiliki kasih dan empati terhadap sesama kita. Namun, sebelum bersama kita memahami lebih dalam lagi, mari saat ini kita menyiapkan hati dengan mengaku dosa-dosa kita, agar Tuhan memulihkan setiap kita dan Ia melayakkan kita untuk menerima anugerah dan firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Sang Pengampun dan penuh kasih, ampunilah setiap kami yang belum memiliki hati yang penuh kasih dan empati terhadap sesama kami. Seringkali kami acuh terhadap sesama kami. Ampunilah kami. Hancurkanlah keangkuhan dan kesombongan kami dalam menjalani hidup kami.
sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Duduk. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami bersyukur karena kami juga boleh kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang kami percaya bahwa firman inilah yang juga terus membentuk kami. Firman inilah juga yang terus mendewasakan kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk hikmat kebijaksanaan-Mu yang Engkau juga terus berikan kepada kami. Agar firman yang akan kami dengar ini juga terus memampukan setiap kami untuk memahaminya dan melakukannya di tengah hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Pada pagi ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema saudara yang menjaga dengan kasih. Yang menarik adalah ketika kita berbicara tentang saudara yang menjaga dengan kasih. Nah, ternyata yang kita dapati dalam bacaan kita berbicara tentang sebuah teguran yang diberikan kepada saudara kita yang berbuat dosa. Jadi ternyata teguran ini adalah sebuah hal, yaitu suatu hal yang menjaga seseorang untuk dia bisa kembali kepada apa perbuatan tindakan yang sesuai dengan
perintah Tuhan di tengah kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi berbicara mengenai sebuah teguran, tentu ada banyak macamnya gitu ya. Ada orang yang biasa menegur orang langsung begitu ya. Ada juga orang yang menegur saudaranya bukan hanya seorang diri gitu ya. Mungkin dia bawa beberapa orang. Nah, tapi ternyata yang kita dapati di dalam bacaan kita sangat menarik. Karena seperti ada sebuah tahapan yang dibicarakan oleh Yesus tentang perihal menegur orang, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, tapi apa yang jauh lebih penting daripada semuanya ini, nah, kita bisa melihat bersama-sama bahwa ternyata Yesus ingin berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap setiap mereka yang berdosa dengan memberikan teguran gitu ya. Tetapi dengan cara yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa melihat bersama-sama di sini sebelumnya gitu ya. Dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa. Kita melihat orang yang berbuat dosa ini gitu ya. Orang lain di luar diri kita dikatakan oleh Yesus, mereka ini adalah saudara kita. Saudara kita artinya mereka ini adalah keluarga kita. Mereka bukan orang yang sangat asing buat kita, tetapi mereka berada dekat dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukankah ketika kita berbicara mengenai saudara gitu ya, kita semua yang punya saudara gitu ya, keluarga, nah, tentu di dalamnya kita bisa memberikan kasih ketika kita memberikan sebuah teguran kepada dia. Dan kita juga mau terus membuat dia bisa berubah dari setiap perbuatan yang dia lakukan. Perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Jadi teguran yang dimaksud oleh Yesus di sini ternyata tidak berbicara tentang sebuah penghakiman. Ternyata berbicara tentang sesuatu hal yang jauh lebih lembut, Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan bersama-sama. Karena jika dilihat dari bahasa Yunaninya gitu ya, kata menegur di sini diartikan sebagai suatu keadaan di mana kita memberi nasihat atau menyatakan ketidaksetujuan. Jadi bukan memarahi, apalagi memaki-maki gitu ya kasarannya. Tetapi ternyata kita memberi nasihat. Kita menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap apa yang dikatakan dan apa yang sedang dilakukan dia, Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita juga bisa melihat bahwa upaya menjaga saudara kita untuk bisa terus hidup di dalam Tuhan, ternyata tidak membiarkannya, tapi memberikan sebuah teguran. Nah, beberapa dari kita mungkin juga ada yang menjadi orang yang sungkan gitu ya. Kalau pakai bahasa Jawa Tengah itu pekewoh gitu kan ya. Jadi kalau mau apa, adalah udah nggak usah lah, daripada nanti begini, daripada nanti begitu gitu ya. Tapi di sini kita ternyata menemukan kita tentunya juga harus mengingatkan, menegur, memberi nasihat. Sekali lagi ini adalah sebuah upaya untuk memperbaiki bersama-sama apa yang telah dilakukan saudara kita. Bukan memberikan sebuah penghakiman. Nah, Yesus memberikan ada tahapan yang tadi saya coba ungkapkan di awal tadi ya Bapak Ibu Saudara. Yaitu tentang menegur sendiri. Nah, di sini dikatakan oleh Yesus, apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata kita diminta untuk bisa secara pribadi terlebih dahulu gitu ya. 4 mata dikatakan. Datanglah kepadanya, berbicara 4 mata kepadanya. Nah, jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi, nggak rame-rame dulu gitu ya. Tapi kita ketemu 4 mata gitu ya. Bukan by layar gitu ya. Nah, sekarang karena kita hidup di era yang rasanya media sosial juga sangat dekat dengan kita, nah kita juga mesti waspada Bapak Ibu Saudara. Karena melalui media sosial ya, itu justru bisa menjadi sebuah bumerang tersendiri bagi kita. Kita tidak memberikan satu teguran yang menyukacitakan hati saudara kita gitu ya, karena dibicarakan dengan kasih gitu ya, karena dibicarakan secara langsung ya. Tapi jika melalui media sosial, apalagi sekarang gitu ya, jejak digital itu sangat bisa ditelusuri sampai beberapa tahun ke depan gitu kan ya. Apalagi melalui WhatsApp gitu ya.
kita bisa men-broadcast apapun dengan cepat. Atau bahkan chat pribadi gitu kan ya. Kita bisa screenshot, nah kita kirim gitu kan ya. Rasanya ini salah nih mestinya gitu ya. Tapi bisa jadi loh ya, chat yang tadi di screenshot ternyata menyebar kemana-mana. Nah bukan lagi 4 mata kalau gitu ya. Udah berapa orang yang tahu dan itu justru bisa menjadi bumerang tersendiri. Nah etika di dalam menegur sendiri kita juga tahu Bapak Ibu ya. Untuk bisa berbicara secara langsung gitu ya. Nah itu memang bisa kita rasakan jauh lebih baik. Saya juga pernah mengalami gitu ya. Gak usah menegur orang deh. Chat biasa aja Bapak Ibu Saudara ya. Itu udah bisa salah dalam membaca gitu ya. Itu tergantung bagaimana kita membaca dan bagaimana kondisi kita. Kalau kita lagi membaca misalkan dalam kondisi marah gitu ya. Nah kata-kata yang sebenarnya biasa aja gitu ya. Bisa jadi sebuah hal yang kok begini ya gitu ya. Yang dia katakan kepada saya. Nah, tapi kalau kita lagi senang, bahasa itu bisa menjadi sebuah sesuatu yang indah rasanya. Nah bukankah kita bisa melihat bahwa media sosial juga punya kelemahan. Yaitu bisa menjadi multitafsir bagi orang-orang. Karena memang lebih baik jika kita benar-benar bisa berjumpa. Karena itu terasa sangat berbeda. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dikatakan kembali oleh Yesus. Tapi jika kita sudah bertemu gitu ya dengan saudara kita sudah bicara dengan cara 4 mata dan dia ternyata masih belum bisa melihat kesalahannya. Nah, Yesus kemudian berkata, libatkanlah 1 atau 2 orang saksi di antara kita. Nah, Bapak Ibu, ini bukan untuk mempermalukan ya, karena ngajak orang lagi nih gitu ya. Tetapi di sini melainkan agar ia dapat melihat di mana letak kesalahannya. Karena kita membawa orang lain, ya, 1 atau 2 orang. Nah, mungkin orang itu juga bisa memberikan sebuah masukan, pandangan yang juga lebih luas. Sehingga saudara kita ini bisa mengerti akan kesalahannya. Saudara kita bisa mengerti akan perbuatan yang tidak diindahkan Tuhan dalam hidupnya. Gitu ya. Nah kemudian ternyata ada lagi Bapak Ibu Saudara. Jika 1 atau 2 orang ini hadir gitu ya. Dan ternyata saudara kita masih belum menyadari akan kesalahannya gitu ya. Dikatakan kita bisa membawanya ke dalam jemaat. Nah ini sekali lagi bukan untuk memberikan sebuah penghakiman secara massal. Bukan untuk mempermalukan dia Bapak Ibu. Ketika dilibatkan jemaat ya di dalam situasi sedemikian ini gitu ya. Bukan juga untuk mengucilkan saudara kita, melainkan agar dia dapat mendengarkan jemaat. Nah, bukankah kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak hanya secara individu, tetapi kita juga punya komunitas. Ya. Kita punya kehidupan berjemaat bersama-sama. Yang kehidupan ini adalah seharusnya ya untuk bisa saling membangun. Seharusnya kehidupan berjemaat ini semakin membuat kita juga menjadi kuat. Nah, jemaat ini juga dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan bahwa ada beberapa orang gitu ya yang bisa bersama-sama mendukung. Banyak orang yang bisa mengingatkan setiap sesamanya untuk terus mengingat setiap perkataan dan perbuatannya agar selalu tertuju kepada Tuhan. Agar apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semuanya benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyukacitakan hati Tuhan. Nah tentunya kita tidak boleh hanya saat ini berbicara tentang bagaimana ketika kita menegur seseorang. Tapi mari juga kita memposisikan diri kita sebagai orang yang ditegur. Jika kita ditegur akan kesalahan kita, ya marilah kita juga melihat bahwa ini bukan adalah sebuah situasi yang menghakimi kita, tetapi situasi yang dibuat untuk bisa mengembalikan kita gitu ya kepada tindakan dan perkataan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jemaat yang dipakai Tuhan menjadi gambaran untuk juga menegur saudara kita yang berdosa, juga mengingatkan kita terhadap sebuah persekutuan. Karena Yesus berkata bahwa
dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Bahwa kita bersama-sama hadir gitu ya di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir untuk kita semua. Dan Tuhan juga melihat bagaimana kita. Tuhan melihat bagaimana kita menghakimi saudara kita. Tuhan melihat bagaimana kita menegur saudara kita. Bapak Ibu, kita juga menjadi terus diingatkan bahwa apa yang kita lakukan untuk saudara kita gitu ya, itu pun juga terus diketahui oleh Bapa kita, oleh Yesus Tuhan kita. Nah, sehingga ketika kita juga menjadi seseorang yang menegur orang lain, saudara kita gitu ya, nah kita juga harus menegurnya dengan sebuah kasih. Jadi landasan dari teguran yang kita berikan kepada saudara kita itu ternyata adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang kita boleh bahas bersama-sama, renungkan bersama-sama, ternyata poin yang mendasari sebuah teguran yang kita berikan kepada saudara kita itu adalah berbicara tentang kasih. Bapak Ibu, kalau kita juga ditegur misalkan oleh orang tua kita gitu ya, kita dimarahin oleh orang tua kita marah kepada kita, tentu ini juga bisa kita lihat juga sebuah teguran. Saya pernah mendapatkan suatu cerita yang menarik, Bapak Ibu. Ya, ketika ada jemaat ya di salah satu tempat praktek saya sebelum saya di Pondok Makmur gitu ya, dia bercerita bahwa dia ini melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu ya, sampai akhirnya dia dimarahi habis-habisan sama orang tuanya dan bahkan sampai udah kamu pergi aja lah gitu ya. Ini orang tuanya marah sekali, Bapak Ibu Saudara. Kemudian anak ini juga menjadi sangat marah gitu karena dia merasa nggak seharusnya dia diperlakukan seperti ini. Tapi sampai pada akhirnya dia tetap tinggal di rumah gitu ya. Dan dia merasa bahwa teguran ini ternyata sangat keras gitu ya. Tapi ada satu titik di mana orang tua ini kemudian berbicara kepada anaknya dan meminta maaf atas perkataan orang tuanya yang sangat kasar gitu ya. Maaf Bapak Ibu, sampai bahkan mengeluarkan makian gitu ya terhadap anaknya ini, sehingga membuat anaknya ini sakit hati gitu ya. Dari kisah ini kita juga bisa melihat ya bahwa ternyata teguran yang keras yang mengandalkan ego kita sebagai manusia gitu ya, itu bisa membuat keadaan menjadi semakin rumit. Luka yang dirasakan menjadi semakin dalam. Karena cara yang digunakan sangat menyakitkan. Nah, tentunya cara yang Tuhan Yesus berikan untuk memberikan sebuah teguran ini mengingatkan kita untuk bisa mengontrol emosi kita. Nah, kadang orang kalau marah itu kan rasanya gelap gitu semuanya gitu. Rasanya emosinya langsung bisa cepat keluar sehingga kata-kata yang diucapkan ini sangat menyakitkan. Kita juga diminta pada saat ini untuk bisa meredam gitu ya, keakuan kita. Apalagi ketika kita menegur, jangan sampai kita merasa diri kita paling suci gitu ya. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Yang tentunya kita semua sepanjang hidup pasti pernah mendapatkan sebuah teguran. Tapi mari kita melihat semuanya dari sisi yang positif gitu ya. Bahwa teguran ini untuk memperkaya kita. Lalu bagaimana jika ternyata dalam kehidupan kita yang kita dapati ternyata kita tidak ditegur secara pribadi terlebih dahulu. Nah, itu semua akan menjadikan kita pribadi yang semakin bisa melihat Bapak Ibu. Oh, ternyata ketika saya mendapatkan situasi begini, saya menjadi sangat terluka gitu ya. Bukan berarti kita bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ya udahlah kalau gitu, kalau ada orang yang melakukan kesalahan gitu ya, ya saya bisa tegur seperti ini juga lah gitu. Karena ada apa? Karena ada luka. Nah, dosen spiritual saya ya di masa saya kuliah di UKDW Jogja berkata, ketika kita punya luka, ada dua hal yang bisa kita respon terhadap luka ini. Yang pertama adalah melakukan hal yang sama, sehingga orang lain juga merasakan hal yang sama
seperti yang kita rasakan. Yang kedua adalah menghentikannya dan merubahnya. Itu jangan sampai orang lain merasakan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar nih saat ini. Ketika kita ada di posisi yang kita tidak ditegur terlebih dahulu gitu ya, secara pribadi, atau bahkan kita mendapatkan teguran yang rasanya ini sebuah penghakiman yang besar untuk kita gitu ya, karena dengan cara yang sangat kasar atau dengan cara yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pahami di dalam Kristus, maka semuanya kembali kepada kita. Mari kita respon ini dengan mengubahnya. Jika kita tahu ini rasanya nggak enak gitu ya, jika kita tahu ini lukanya semakin dalam, mari kita hentikan sampai pada kita saja. Jangan kita teruskan, tapi kita ubah itu menjadi teguran yang kita pelajari pada hari ini. Agar ketika kita menegur orang lain, dia tidak mendapatkan luka, dia tidak mendapatkan penghakiman, tapi dia mendapatkan kasih yang tengah merangkulnya. Bapak Ibu, ada banyak kisah-kisah di Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana Yesus menegur. Tetapi kita bisa melihat juga bagaimana kasih yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada setiap orang yang mendapatkan teguran itu. Mari kita pahami, teguran ini adalah sebuah penjagaan Kristus pada kita, untuk kita bisa terus hidup di dalam Kristus. Dan jangan marah jika kita mendapatkan sebuah teguran, karena ini artinya kita sedang dicintai, dikasihi, karena kita sedang dilihat, kita sedang ingin diajak bersama-sama berubah pada kehidupan yang terus mengarah kepada Kristus. Sekalipun juga hari ini kita beribadah secara online kembali ya, karena situasi dan kondisi gitu ya. Dan kita melihat ini adalah sebuah hal yang jangan dikatakan ini adalah sebuah penghakiman kita, oh karena kita hidup berdosa, oh karena kita ini dan itu. Tidak, Bapak Ibu. Mari kita lihat ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat positif dalam hidup kita. Oh, kita dikasihi, kita dicintai. Kita lihat situasi ini, jangan saling menghakimi, tapi mari kita lihat ini sebagai hal di mana kita perlu menjaga keadaan kita, di mana kita perlu memperhatikan sesama kita, berbagi dengan setiap orang yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan bahkan pada kondisi ini. Mari kita menjaga semua saudara kita dengan kasih, seperti kasih yang Tuhan berikan kepada kita, agar tidak ada luka, tetapi yang ada adalah pemulihan. Amin. Tuhan berkati kita. Saat ini untuk kita semua. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan meninggalkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa-doa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan boleh terus memperbaharui hidup kami ini. Ajari kami selalu untuk bisa melihat setiap teguran ini adalah upaya kami yang sedang dikasihi. Dan ajari pula kami untuk dapat terus menegur setiap saudara kami dengan kasih, agar setiap luka yang ada, setiap kesalahan yang ada bisa diubahkan
dan diperbaharui oleh-Mu Tuhan dengan kasih-Mu yang juga terus menaungi setiap hati kami semua. Karenanya di dalam setiap hidup kami ini, kami ingin terus memiliki kasih Tuhan, sehingga kami juga terus dapat membagikannya kepada setiap saudara-saudara kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami mau juga bersyukur membagikan kasih Tuhan melalui setiap hal yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami bergereja. Berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami juga terus menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Bahkan cinta kasih Tuhan juga terus dapat kami nyatakan, sekalipun kami juga memiliki sebuah pergumulan di dalam hidup kami. Kami tidak menjadi terhenti karena pergumulan yang ada dalam hidup kami. Kami memahami bahwa kehidupan kami harus terus menyatakan cinta kasih Tuhan, sekalipun kami pun juga tengah bergumul Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam di dalam setiap pergumulan kami. Tapi Tuhan juga terus memberikan cinta kasih Tuhan, bahkan untuk menegur setiap kami di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan terus memberikan nasihat kepada kami, dan Tuhan terus membagikan cinta Tuhan untuk membuat hati kami ini menjadi hati yang baru di dalam-Mu Tuhan. Karena kami mau terus bawa hidup kami dan serahkan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya kepada-Mu Tuhan. Bahkan juga dengan pergumulan kami, baik dengan iman, keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau bagi jemaat Tuhan yang sedang merindukan hadirnya momongan di tengah keluarganya. Kerinduan jemaat Tuhan yang sedang menantikan pasangan di tengah hidupnya. Biarlah semuanya ini Tuhan juga terus kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tangan Tuhan topang kami untuk bisa melalui pergumulan kami. Ajari kami juga untuk terus bisa berserah Tuhan dengan apapun yang Tuhan berikan, dengan jawaban yang Tuhan berikan atas setiap pergumulan kami. Kami mau belajar untuk percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan ini adalah sesuatu yang baik bagi kami. Kami tidak ingin hidup berdasarkan kehendak kami, tetapi kami ingin hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara terkasih kami yang saat ini juga tengah bergumul dengan sakitnya. Mereka juga yang tengah bergumul dengan proses pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sumi Subarto, Bapak Uwan Benyamin, Ibu Wiwi, Bapak Lofuilang, Ibu Muryani, Penatua Justro, Penatua Yohanes Trubus. Biarlah Tuhan Kau berkati dan sertai, agar setiap saudara-saudari kami ini juga terus merasakan bagaimana Tuhan menyertai di dalam sakit mereka. Berkati setiap saudara kami ini Tuhan, agar mereka dapat berdamai dengan tubuhnya, berdamai dengan sakitnya, berdamai dengan kondisi mereka. Sehingga di dalam kesakitan yang mereka alami, proses pemulihan yang mungkin terasa berat bagi mereka, mereka tidak pernah patah semangat, tetapi mereka terus punya ketahanan baik di dalam semangat mereka Tuhan, untuk menjalani proses pemulihan dan pengobatan ini. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga terus memeluk mereka dengan erat dengan cinta Tuhan yang bisa menguatkan setiap hati mereka untuk berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dan berbahagia Tuhan, dari tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2020, dalam diri Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari David Nathanael Raharjo, Gifty Alexandria Gorinasmah, Teddy Lukmana, Nancy Budiono, dan Sumarni. Berkati dan sertai Tuhan untuk saudara-saudari terkasih kami ini, agar cinta kasih Tuhan yang juga terus memeluk mereka, cinta kasih Tuhan juga menuntun mereka untuk terus dapat bertambah hikmat setiap pertambahan usia mereka. Dan juga untuk setiap saudara-saudari kami ini Tuhan, boleh terus mengucap syukur, karena pertambahan usia juga terus mengingatkan kepada setiap kami bahwa ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa terus membaharui diri kami, memproses diri kami bersama Tuhan. Tuhan yang juga terus menumbuhkan kami untuk menjadi pribadi yang dewasa dan juga penuh kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk pertambahan usia ini, dan setiap saudara kami yang bergumul Tuhan, biarlah Tuhan yang juga terus merangkul mereka.
Kami juga berdoa untuk panitia persidangan Majelis Klasis Banten, panitia penabisan pendeta. Bila Tuhan juga terus menaungi dan memberkati untuk segala persiapan yang dilakukan. Pun untuk ibadah online streaming GKI Pondok Makmur ini Tuhan, bila Tuhan juga berkati dengan segala keterbatasan yang ada kami tahu Tuhan juga terus memampukan kami untuk memperbaiki dan untuk boleh menambah setiap hal di dalam kehidupan pelayanan kami untuk bisa menjadi jauh lebih baik Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan juga berkati untuk setiap umat-Mu Tuhan yang terlibat di dalam kepanitiaan atau di dalam pelayanan melalui online ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga yang terus merangkul kami sehingga kasih Tuhan itu yang juga kami nyatakan di dalam setiap pelayanan kami. Juga untuk kehidupan bangsa negara kami, tenaga medis, para relawan yang juga terus bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID ini Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, agar hikmat Tuhan juga menuntun setiap saudara-saudara kami. Kami juga sebagai masyarakat, kami bukan berarti menjadi leluasa atau bisa bersikap seenaknya Tuhan, tapi bantu kami juga untuk bisa berhikmat, agar sebagai masyarakat kami juga terus mematuhi protokol yang ada, agar kami semua orang yang ada di dunia ini bersama-sama, bersatu hati untuk memerangi atau menyelesaikan pandemi ini. Dan tentunya kami memohon bimbingan Tuhan, agar kebijaksanaan Tuhan yang memimpin dalam setiap keputusan atau setiap hal yang sedang direncanakan untuk menangani pandemi ini Tuhan. Nah, kami mau bawa semuanya ini Tuhan, doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, yang kami percaya Tuhan terus rangkul dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Umat Tuhan, dengan sukacita, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, didasari dari firman Tuhan, yang diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA dengan nomor rekening 731-0888-857 atas nama Intan Permatasari Ratnaningsih. Disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja kesekretariatan gereja atau dikumpulkan di dalam amplop, kemudian disampaikan pada saat kita kembali melaksanakan kebaktian secara onsite. Atau bisa menghubungi sekretariat gereja, Bapak Arifan, untuk dijemput di rumah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberkati kami di dalam kami melewati kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas berkat yang melimpah yang Engkau berikan pada kami.
Dan saat ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ini sebagai ungkapan syukur kami atas kasih pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang Kau pakai untuk persembahan ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalamnya. Agar persembahan ini boleh dapat berkenan di hadirat-Mu dan boleh dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan juga kehidupan kami, biarlah Tuhan kami mampu melayani Engkau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita penuhi hidup kita dengan kasih dan empati kepada sesama. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia dan menjadi pembawa kabar kebenaran dan kasih. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita telah selesai melaksanakan ibadah yang dilakukan secara online. Untuk kebaktian minggu depan akan tetap kita laksanakan secara online 13 September 2020
yang akan dilayani oleh Pendeta Andreas Loanka. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat pada iWarta GKI Podomakmur. Kami tetap mengimbau jemaat untuk tetap melaksanakan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.